Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam kajian rutin di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasa di tahun 1446 Hijrah kali ini, sampai kita bertemu dengan Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang zakat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 asas. Yang pertama adalah membaca syahadat, bertauhid kepada Allah dan mengimani terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan sholat. Yang ketiga adalah puasa Ramadan, seperti yang kita jalankan akhir-akhir hari ini. Yang keempat adalah mengeluarkan zakat, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Saudaraku Wisnu Media yang saya hormati, kelima ini adalah bagian dari rukun Islam yang harus dijalankan oleh semua pemeluk agama Islam tersebut. Ayuhal khudur rahimakumullah. Dalam surah At-Taubah ayat 153 menegaskan lagi, yaitu satu ayat yang bunyinya adalah khudh a'udzubillahi minasyaitonirrajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di mana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan sedekah. Jadi ada istilah sedekah yang sunnah, ada istilah sedekah yang wajib. Nah, sedekah wajib itu ya zakat, itu zakat fitrah atau zakat mal. Dan fungsi zakat yang diwajibkan oleh agama tadi adalah untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Kalau kita membandingkan atau mengibaratkan bahasanya ya, kita mengibaratkan orang yang akan berpergian, kemudian dia menginginkan badannya wangi, badannya bersih, maka dia harus mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Yaitu dia harus berkorban untuk membeli sabun, berkorban untuk mengambil manfaat dari air, dari sanyo, dari listriknya dan sebagainya. Artinya seseorang yang menginginkan kebersihan, seseorang yang menginginkan kebaikan dalam dirinya, dia harus mengorbankan beberapa hal untuk mencapai tujuannya. Sama halnya dengan orang yang bersedekah, orang berzakat. Ketika dia mengambil hartanya, kemudian dia berikan kepada yang berhak, maka sejatinya dia telah membersihkan harta bendanya, membersihkan dirinya dari hal-hal yang kotor
menurut syariat. Di samping itu sedekah juga mempunyai makna yaitu bertambah atau semakin banyak. Kalau kita mengambil contoh adalah saya pergi ke tempat fotokopi, saya membawa KTP saya. Kemudian KTP saya berikan kepada petugasnya, kemudian diambillah gambar dari KTP asli saya. Tentu bahasa mengambil itu adalah ada yang berkurang secara lafadz, secara pemahaman lafadz. Namun pada hakikatnya ketika KTP yang saya berikan itu diambil untuk dikopi, hakikat yang muncul adalah KTP saya itu semakin banyak dengan adanya fotokopi. Bahkan sesuai apa yang saya harapkan. Kalau saya mengatakan tolong difotokopi 20, maka keluar 20. Artinya apa? Bahwa sedekah itu walaupun toh secara terlintas itu adalah sesuatu yang berkurang, yaitu berkurangnya harta yang kita berikan, maka yakinlah bahwa hakikatnya kita sedang menggandakan, kita sedang menambah harta kita, tapi dengan metode yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat tersebut. Itu kita harus yakin. Karena ayat kauniyahnya itu sudah saya sebutkan di depan tadi. Tinggal kita mampu memahami ayat kauniyah tersebut atau tidak, kemudian menjadi satu bahan untuk memantapkan keyakinan kita, untuk memantapkan keyakinan kita bahwa bersedekah, berzakat itu seperti yang dijanjikan oleh Allah, bahwa sedekah itu selain untuk mencegah suatu balak, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.